hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu gimana sih Ibu Virginia memaknainya? Ya, sebenarnya waktu kita masuk kejaksaan itu juga kita tanpa sepengetahuan orang tua pernah melakukan hukuman mati. Kasus narkoba kemarin itu di Banten saya sampai tontonan itu. Nah itu juga diancam waktu itu saya. Yang ancam juga sama-sama perempuan loh. Ibu pulangnya lewat mana Bu? Gitu ditanyain saya. Kalau kasus cendrawasih ini sebelum saya sebenarnya. Jadi kalau akrobatik udara di sini nggak ada Bu. Tapi kalau di Flying Fox nggak tahu di Sumbersari. Kastel Flying Fox kastel. Ibu udah lihat belum Bu? Udah lagi disidik juga dengan kepolisian. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu. Panggilnya siapa ya? Di sini. Boleh Herman boleh. Ya. Itu aja nggak apa-apa. Ya. Nama ini. Bang Herman. Ya boleh. Nama udaranya. Oke Bu. Ya. Saya ini pengen sedikit penjelasan dari Ibu. Ya. Sebenarnya kenapa sih Bu? Kalau jaksa itu kok kita dengar kata APH ya, aparat penegak hukum, apalagi jaksa itu takut itu kenapa sih? Nah itu mestinya yang saya tanyakan kenapa takut ya dari masyarakatnya. Kalau nggak bersalah kan mestinya nggak takut. Nggak takut ya. Iya. Artinya ketakutan tuh karena kita ngerasa salah ya. Nah betul. Nah ada nggak sih Bu upaya kejaksaan tuh bagaimana biar bikin masyarakat juga nggak takut nih sama APH nih, misal seperti apa itu coba kalau di Kejari sendiri. Sekarang kita udah ada program namanya WBK WBBM. Nah itu udah mulai pelayanannya ke masyarakat seperti kemarin kita udah buat gedung PTSP. Nah keren itu. Iya, udah pernah masuk ke dalam. Udah. Di dalamnya itu kan pelayanannya sudah bukan yang berseragam. Iya. Ya bebas. Biasanya orang kalau lihat seragam itu mbak-mbak lagi. Ya cantik pula kan. Jadi kalau misalnya lihat seragam itu orang biarpun yang cantik pakai seragam agak gimana gitu. Makanya sekarang kita nggak pakai seragam. Terus dia juga harus mengucapkan salam. Jadi kalau masuk itu sudah ada SOP-nya untuk di PTSP bagaimana? Oh, berarti itu masalahnya. Upaya, sebenarnya Ibu nggak apa-apa, kan kita sudah udah cantik loh Ibu. Itu juga kasihan sayang kameranya kalau nggak ngeliat ibunya. Oh, jadi itu salah satu trik kita lah ya, bikin bikin orang nggak takut lapor lah ya. Buat area bermain untuk anak. Jadi kalau misalnya ada. Apa yang lagi direhab ini Bu? Kita udah buat ada. Kalau yang rehab itu kan ruangan Kajari, kasih Intel, makasih Pidu. Iya, itu buat yang di depan aja. Nanti mungkin selanjutnya akan tahap 2-nya. Bu, sedikit cerita keluarga nih Bu. Iya. Nah, jadi Ibu ini anak pertama dari seorang kalau boleh dibilang pendobrak lah ya. Iya. Ibu Ellen. Mohon maaf namanya Bu? Ibu Ellen Subianto. Bukan, nama aslinya Ellen itu apa Bu? Harprileni. Jadi teman-teman ini termasuk keluarga Bu Virginia ini memang namanya sulit-sulit untuk kita ucapkan. Jadi memang visioner lah pikiran orang tuanya dulu, zaman dulu sudah visioner. Nah, jadi emang nyebutinnya susah. Bu Ellen dulu. Saya pengen tahu yang Ibu tiru dari seorang Bu Ellen apa sih? Pertama disiplin. Ya. Kalau ibu saya itu selalu maunya semuanya ada rooster buat kita anak-anaknya. Jadi jam 5 udah sholat, habis sholat terus kita mandi, sarapan baru berangkat sekolah dan lain-lain seperti itu. Semuanya udah jadwalnya gitu. Dan di rumah itu juga ada SOP gitu. Jadi kalau misalnya kita masuk itu harus cuci tangan. Itu sebelum adanya pandemi. Itu ya seperti itu kita untuk baju pun piyama itu kalau mau tidur udah itu baju tidur. Jadi baju tidur nggak bisa ini langsung ke tempat tidur gitu nggak boleh gitu. Itu dari dulu memang. Udah seperti itu. Dan suster untuk anak itu adik
Adik saya paling kecil umurnya waktu itu bedanya sama saya sekitar 17 tahun. Jadi hampir saya dipikir ibunya kan. Ya. Terus dia itu susternya tuh pakai ini masker. Sebelum COVID. Belum ada, itu tahun berapa ya? Tahun 87. Gila ya. Iya, 87 itu udah diwajibkan. Standarnya SOP-nya udah luar biasa. seperti itu. Iya, makanya tapi gini Bu, saya baca memang belum selesai ya. Saya baca buku Ellen Subiantoro itu belum selesai saya baca. Tapi saya tangkap satu hal. Ibu Ellen itu terlalu kaku, terlalu tegak lurus, terlalu keras, terlalu apa ya? Karena saya baca sebagai sampel waktu itu saya baca tulisan soal dia ngasih punishment ke bawahan, tapi bawahan itu adalah kerabat jam, ya kan? Betul. Jadi pas ditanya dia, kenapa? Loh, emang saya nggak boleh ngasih hukum? Maksud saya kita keras ya, kaku. Tapi kan kalau melihat hierarki, kita jadi gimana mungkin agak lunak. Saya baca itu, kaku sekali Bu ini. Nah, apakah itu turun juga ke Bu Virginia yang memang tidak ada kompromi, salah-salah benar-benar, atau masih ada lebih modern dikit gitu? Kalau kita sekarang semuanya berdasarkan hati nurani sesuai petunjuk dari Jaksa Agung, kita lebih mengutamakan hati nurani. Iya. Jadi nggak terlalu kaku. Tapi menurut Ibu kaku bener nggak Bu Ellen itu? Kalau dari tulisan itu saya bacanya kaku karena sebenarnya sih enggak. Tegak karena lurus. Ibu itu bisa 3 kali jam loh. Kalau kaku kan pasti mental. Oh iya masuk akal. Yang Agung muda 3 kali dan itu perempuan satu-satunya. Iya benar. Ya sekarang sudah ada 2. Kebetulan Ibu itu juga buluk ya. Termasuk saya baca yang masalah Jabar itu. Iya. Gila saya bilang. Jadi ketemu apa? Taraweh ya? Taraweh apa itu? Betul. Bu. Dia ngerasa apa? Bukan saya nggak ada urusannya. Saya baca itu Bu. Saya sampai ngerasa ada di lokasi. Jadi saya ngerasa ada di lokasi ngebayangin mukanya Bu Ellen. Sefokus itu, setegas itu, nggak ada kompromi itu gitu loh. Jadi di DPR juga, DPR Jawa Barat baca nggak? Belum selesai ya? Sampai saya baca dia diundang di itu ya, sampai ada nanti saya ke Jagung atau apa itu kan? Iya. Saya baca itu, makanya saya sampai artinya saya dikasih buku juga, saya hobi baca gitu. Jadi saya baca, tertantang saya juga. Sekaku ini nggak seorang Virginia gitu loh. Jadi makanya saya sampai kayak gitu. Saya ditanya mungkin sama staf saya nanti. Iya. Apakah kaku atau bagaimana? Agak luas gitu. Tapi memang sekarang udah lebih humanis ya, lebih modern. Mungkin pendekatannya juga hati ke hati tadi. Jadi memang nggak ini juga ya Bu ya. Kalau kita terlalu keras juga patah kadang-kadang kan begitu. Nah tapi begini Bu, apa sih pesan dari? Karena kalau saya lihat yang ikut ke kejaksaan ada 2 orang. Ada nggak sih Virginia? Nanti kalau kamu jadi penegak hukum begini, ada nggak? Nggak pernah. Sebenarnya waktu kita masuk kejaksaan itu juga kita tanpa sepengetahuan orang tua. Gila. Iya. Jadi waktu itu saya kan udah kerja di swasta. Nah terus anak-anak sakit. Kemudian suami maunya saya kerjanya itu kantor pegawai negeri karena ada jamnya. Selama ini saya tuh kalau pulang paling sebulan bisa di Pulau Bali, sebulan bisa di Pulau Seribu gitu. Jadi baru balik setelah sebulan. Gitu. Kalau pegawai negeri katanya kan ada jamnya jam 8 sampai jam 4 seperti itu. Padahal sih kenyataannya sama juga sebenarnya. Apalagi kalau udah jadi kayak gini ya kan, mau nggak mau. Apel siaga tetap aja pulang malam-malam juga. Oh jadi emang benar orang tua bukan gini ya. Kalau saya pribadi pas kita terima terima SK itu, bapak saya bilang kamu jangan malu-maluin. Ibu pada saat itu apa posisinya? Saya baru mau masuk CPNS. Ibu Ellen ya? Jambin waktu itu. Jambin. Udah jam berarti ya? Udah jam. Jadi makanya kalau saya jam datun masih jam datun gitu. Kalau saya ya Bu ya, saya nih sebagai orang tua, ketika saya punya anak, pasti kan di otak saya
anak nih harus gini. Jadi kalau ibu malah enggak ya? Enggak. Jadi saya pikir gini. Bebas, boleh. Saya pikir gini di Virginia, kamu bisa daftar kejaksaan ya? Oh, enggak. Enggak begitu ya? Malah saya dulu maunya di bank kan lebih banyak uangnya gitu ya kayaknya. Ada uang orang gitu. Iya. Sekarang dikejari ya, Pak ya. Iya. Banyak juga uang. Kalau ini yang nomor 3 juga? Nomor 3. Enggak tahu juga apa duluan adek sebenarnya yang daftar. malahan. Jadi dia tanya sama Kamdal di rumah, ada pendaftaran enggak gitu. Ada. Kalau nanya sama ibu saya tuh ngasih taunya 1 hari sebelum. Jadi gerabak-gerubuk. Nyiapin apa-apa nggak bisa gitu. Kalau Kamdal di rumah, ada pendaftaran, nah jadi masih bisa nyiapin seminggu sebelumnya. Kita nggak tertarik. Kalau saya belum swasta, tahu, iya. itu kan masih iya. Nah habis itu pas dia daftar mau ikut nggak sekalian gitu. Oh. Orang kita masih nunggu ngantri lama itu dapat nomornya juga ratusan gitu. Iya. Kebetulan ada anak buahnya ibu saya, ikut gitu. Jadi Nah bisa ini sampelnya sekarang turun ke anaknya Bu Virginia nih. Iya. Anaknya Bu Virginia ada yang masuk APH. Kalau untuk saat ini yang satu di bidangnya komputer, satu ekonomi. Oh, iya. Jadi nggak ada feeling hasrat pengen ke APH gitu. Pas ngelihat ibunya sekarang, baru dia bilang, "Ma, aku mau dong jadi APH katanya." Loh, semuanya kan dimulai dari bawah, dia nggak bisa langsung lihat seperti itu. Betul, pas susahnya dia nggak lihat, ya kan. Jadi sekarang nggak ada tapi. Untuk saat ini belum. Atau cucunya Bu Ellen? Kemungkinan nanti mungkin dia akan ngambil. Sekarang belum ada ya? Dia ambil komputer dulu, tapi nanti mungkin dia mau lanjut hukum katanya. Iya. Makanya saya lihat gelar orang-orang keluarganya Bu Ellen, SHMH, jadi ini hukum semua. Saya pikir jadi memang. Kalau saya ekonomi, bebus MM. Bebus MM terus Esa juga kan ngambil hukum juga Ibu. Iya. Terus ada yang di kejaksaan waktu itu. Oh, udah masuk. Masuk kejaksaan. Baru ngambil. Padahal saya udah magister manajemen, tapi karena di kejaksaan masuk itu bisanya dari SMA ya ambil SMA. Ekonomi dulu belum ada. Iya. Dulu cuma akuntansi bidangnya. Iya. Soalnya saya lihat yang nomor 4 cowok, itu sama kan? Bebus juga. Enggak, bebus dia SHMH tapi ada sarjana politik dari UI. Dia ada anunya, pokoknya yang bukan SMA-nya. Apa sih saya lupa itu gelarnya. Makanya saya, jadi kayak termotivasi nenek saya ini, ibu saya itu ini. Itu memang ibu saya yang dorong semuanya supaya kita kuliah, sekolah selalu gitu. Malahan kemarin itu saya juga sempat ngambil dokter tapi belum ini. Belum selesai. Iya. Nah ini ada yang menarik Bu. Kenapa sih Bu namanya kok sulit-sulit? Iya. Nah ini kan banyak teman-teman juga yang belum paham. Iya. Namanya kok kebarat-baratan lah kalau kita ngomong itu. Itu kenapa sih Bu? Dulu filosofisnya apa? Kalau nama saya sebenarnya Virginia kan seperti dari Virgo, itu bintang Virgo kan, Virgin di bulan September lahirnya. Kemudian Haristaviana dari Ristanya Rizki pertama, jadi anak pertama. Hanya itu Harista. H itu semuanya pakai H. Dari anaknya ibu yang nomor 1 saya, dari bapak ibu saya juga semuanya H. H depan. Iya, Harprileni, saya Haristaviana, Heidi, Helena, gitu, Hesley, semua pakai H. Tapi emang namanya sulit-sulit Bu ya? Kalau sulit ya. Untuk lidah kita nih. Kalau zaman sekarang mungkin udah nggak sulit ya. Dulu iya. Karena anak-anak zaman sekarang lebih aneh-aneh Bu ya. Iya. Sampai tuh ada artis yang namanya huruf mati ketemu huruf mati itu loh. Makanya kata ini gimana ngasih nama. Jadi emang udah luar biasa sekarang itu soal penamaan. Supaya bisa globalisasi juga kan. Benar. Bisa sampai menuntut ilmu keluar begitu. Lebih mudah ya. Iya. Ya, bukan berarti nama Joko nggak bisa global, tapi lebih mudah. Karena kalau ke Amerika coba pakai nama Muhammad kalau nggak susah bikin. Oh iya benar. Bukan masalah susah bikin paspor, masuk. Iya. Pengecekannya lebih lama. Luar biasa itu. Saya pernah pengalaman sama kawan itu. Saya nggak usah jauh-jauh ke Singapura saya waktu itu. Jadi memang masuk kota dulu, yang namanya kayak gitu tuh masuk kota dulu di ini ya itu tuh. Suami saya kan namanya juga itu Muhammad.
Nah, kalau mau dibawa ke Amerika ya agak sulit mungkin kan urusan pasportnya. Iya itu emang anunya lah. Nah tapi begini Bu, kalau saya baca Bu Ellen, kita rujukannya Bu Ellen karena dia yang paling dekat sama Ibu. Bu Ellen tuh sudah kalau boleh dibilang prestasi tertingginya adalah di Jabar. Pada saat itu wakil gubernur. Iya. Makanya bisa jadi jaksa agung muda. Iya. Gubernur nggak kena gitu ya? Wakil gubernur. Wakil gubernur, sekdanya kena. Pembangunan rumah sakit. Saya mau tanya, kalau Bu Virginia selama jadi jaksa, entah boleh apa aja Bu? Apakah kita yang nyidik ataukah kita yang jadi JPU-nya, jaksanya? Apa sih Bu yang paling berat, paling besar? Kasus narkoba kemarin itu di Banten saya sampai tontonan itu. Ada saya pas kesini, wah pemusnahan barang bukti kecil amat. Cuma 62 perkara, nggak ada gramnya, nggak ada kilonya. Jadi bingung ini bagaimana ini. Gitu. Jadi pengalaman Ibu di Banten narkoba. Narkoba itu sampai tontonan. Itu Ibu yang nyidiknya atau Ibu jaksanya? Saya. Dari kalau kita kan jaksa penuntut umum dari penuntutnya ya. Jadi penyidik itu polisi berkas, kecuali kalau untuk kasus korupsi. Iya, kan di Pitsus biasanya. Misalnya dari nyidik. Iya. Ibu pernah yang bobo korupsi? Korupsi juga pernah. Yang jadi sebelumnya saya di Pidum ya. Oh itu waktu saya di Jakarta Pusat. Siapa tuh tersangkanya, Bu? Itu apa ya? Pejabat. Pejabat bukan, jadi itu sifatnya jiwasraya seperti itu. Swasta ya, perusahaan BUMN gitu. Jadi dan saya juga pernah di tim tas Tipikor 1 tahun. Itu seperti KPK sebenarnya. Jadi sebelum pembentukan KPK kita Kejagung juga sudah punya tim tas Tipikor namanya. Bu, itu kerjanya lebih lagi. Bisa sampai jam 12 malam, jam 2. Kalau belum selesai penyidikan nggak pulang. Tapi memang gajinya ada tambahan, insentifnya lebih besar. Sesuai itu. Sama biar itu kan tahan godaan juga. Kalau kita nggak dikasih pemasukan yang besar juga kan digoda orang kita ini. Betul. Nah itu juga diancam waktu itu saya. Yang ancam juga sama-sama perempuan loh. Tapi bukan orang kejaksaan, bukan atasan. Di penyidikan itu. Iya, berarti orang eksternal ya. Ibu pulangnya lewat mana Bu? Gitu ditanyain saya. Loh kok kenapa ini? Saya lapor ke atasan saya. Kata atasannya, udah itu paling cuman gertak aja, udah tenang gitu. Tapi udah memang kita namanya APH ya seperti itu. Siapa tahu dia mau ngajak makan Bu. Tapi lah iya. Jadi mungkin kan kita bertanya begitu kan ada pertanyaan-pertanyaan dia harus jawab. Nah terus jawabannya Ibu pulangnya lewat mana Bu gitu. Iya. Wah, itu jaksa waktu itu masih saya belum masih fungsional sih. Tapi langsung lapor kita ya. Untuk keamanan juga kan. Jadi kalau tapi begitulah kita nggak dibekali senjata. Polisi kan ada. Ya banyak lah korban-korban. Selain korban dari pandemi juga korbannya seperti itu. Ya. Bu, saya ini terdengar klise, tapi hukum tajam ke bawah tumpul ke atas itu gimana sih Ibu Virginia memaknainya? Ya, itu memang sering ya. Saya ini kan termasuk pengajar materi sistem peradilan pidana anak. Jadi saya kalau pada saat renungan SPPA itu, yang saya sampaikan itu ada tadi hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ini udah mulai berkurang sih kalau menurut saya. Kita ini udah nggak pandang bulu ya kalau misalnya menangani perkara. Itu karena kita sudah ada namanya RJ, Restoratif Justice. Restoratif. Jadi kalau misalnya perkara yang seperti nenek-nenek karena dia nyolong uang 100.000 untuk makan, itu kita RJ-in aja, nggak kita masukin ke pengadilan gitu. Jadi ini jaksa agung memang maunya seperti itu, kita udah ngikutin. Yang kemarin ibu-ibu nyolong 3 batang singkong apa ya? Nah ini yang terbaru ada itu nenek-nenek nyolong
uang 100.000. Jadi sedih saya ngeliatnya. Sementara di lain sisi si siapa Juliari Batubara minta dikasihani kan. Saya sempat ketawa juga. Ini gimana? Yang dari mana hati nurani, yang dari mana ini? Kadang-kadang kita nggak worth lah kayak gitu kok. Apa namanya? Nggak ini. Seharusnya kan tidak di ya terserah lah mau dia partai penguasa atau tapi kan ini kan soal hukum gitu. Dia nggak kasihan yang dikorupsi itu uang bansos kan, itu luar biasa. Nah makanya ini. Nah tapi begini Bu, kenapa saya bilang tadi tajam ke bawah tumpul ke atas? Contoh, tapi ini sudah dibuktikan oleh Bu Ellen. Nah saya pengen tanya sama Bu Virginia, yang terbaru deh yang kita tanganin di Metro Pasar Cendrawasih misalnya. Saya melihatnya yang kenanya sebenarnya mau dibilang kerucu mumet, nggak kerucu mumet amat, ya kan? Mau dibilang pucuk, nggak pucuk amat. Nah, jadi itu yang saya bilang kadang-kadang butuh apa ya, keadilan gitu loh. Sebenarnya akhirnya orang akan berpikir tenang, selagi gua masih menjabat ini. Bukan Ibu ya, maksudnya ngomongin pejabat pemerintah ya. Kalau kasus Cendrawasih ini sebelum saya sebenarnya. Jadi apa namanya, saya ini kurang memahami. Mungkin yang ke depannya nanti kita lagi yang kepala sekolah, kemudian ada nanti lagi masih lagi di follow up. Makanya itu yang saya membacanya. Tapi kan semuanya itu berjalan, nanti kalau misalnya memang dia mengarah ke sana, biarpun dia pucuk pimpinan dan lain-lain ya bisa kita. Iya, artinya Bu Virginia punya komitmen itu ya. Ya seperti Bu Ellen lah. Bu Ellen kan termasuk berani dia. Sekda aktif, wakil gubernur aktif, wakil gubernur waktu itu mantan APH juga kan, mantan aparat kan. Makanya saya pikir gila ini, saya bilang. Jadi memang itu kalau mental nggak baja, saya pikir berat itu. Itu harus orang-orang terpilih itu. Masih kita kan juga baru. Jadi itu cuma melanjutkan yang sebelum. Iya makanya jadi saya sudah agak inilah kejaksaan sekarang saya ngeliat sudah banyak ungkap-ungkap apa sudah agak diekspos. Saya nggak tahu apakah yang dulu jarang diekspos atau nangkep tapi nggak diekspos atau yang sekarang kita ekspos. Nah itu saya belum ini. Tapi yang pasti saya melihat Kejari sekarang sudah lebih inilah, lebih terbuka. Kemarin kita juga sempat viralkan itu ya, yang ini apa? Peoples with us in fight against corruptor. Ya. Apa itu? Jadi ada dana yang diselamatkan untuk dana reksa sekuritas sebesar 105 miliar. Secara keseluruhan. Kemudian di Metro tekstil 1,6 triliun itu kejaksaan menyelamatkan. Jiwasraya 16 triliun. Penanganan kasus di daerah. Kemudian Asabri 22 triliun. Ya, Asabri Iya. Ini ada kita punya. Iya, luar biasa. Iya. Nah, tapi itu kenapa laki-laki gambarnya? Iya. Aduh, kalau itu protesnya ke pucuk Bu. Iya. Karena emang banyaknya laki-laki dikit. Enggak kan maksudnya sebelum bertanya kan, jadi saya menjelaskan. Jadi kita ngejar kesetaraan gender, tapi kalau laki-laki mulu perasaan. Iya. Tapi sekarang udah hampir sama ya kita ya jumlahnya. Iya. Termasuk Kejari di Lampung ini 6 perempuan 6 laki-laki. Kejari di Lampung? Iya. Kejari Pesawaran, Kejari Metro, Kejari Kalianda. Kalau Metro ini saya heran nih, perasaan perempuan semua. Kapolresnya nggak ganti-ganti perempuan terus. Sama. Nanti itu mungkin kan udah dipetakan biasanya daerahnya bagaimana lebih cocok perempuan. Iya benar. Seperti itu. Mungkin biasanya. Kota Metro memang cocoknya perempuan karena damai lah di sini nih. Peace. Iya. Ya, jadi kalau ngelihat tumpul ke atas tajam ke bawah, Ibu nggak inilah ya, nggak setuju. Kita selalu upayakan gitu. Nggak Ibu, artinya Ibu dalam hati Ibu tidak memakai seperti itu, pikiran yang seperti kalau itu. Kalau bisa di-RJ-kan ya di-RJ-kan. Yang ke bawah itu. Terutama yang anak-anak. Anak-anak kita diversikan. Jadi
diversi itu kan pengalihan. Pengalihan. Ya, jadi tidak di sidang, tapi di luar persidangan melalui mediasi. Kita udah ada ruangannya khusus untuk diversi. Kalau anak-anak. Ya, jadi mereka tidak masuk ke dalam kantor, udah di luar. Walaupun begini, sampel Bu, anak-anak berantem. Iya. Masih di bawah 17 tahun lah. Iya. Ya boleh pengeroyokan, boleh apa. Tapi maksudnya anak-anak semua nih. Iya. Ya kan ya biasa lah anak-anak kecil. Tawuran. Polres melimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan pakai RJ itu atau langsung? Biasanya kita RJ-kan karena di bawah 18. Ya. Jadi diversi dulu. Kita diversikan, panggil pihak-pihaknya, korban, termasuk harus dari sekolahannya, kepala sekolah, tokoh masyarakat, RT RW mungkin, semua orang tuanya juga termasuk. Ya, artinya ditanya bagaimana, apa yang terjadi sebenarnya gitu. Bu, ngelihat apa ya, kalau ada pepatah anak itu biasanya harus lebih dari orang tua. Betul, iya. Saya mau tanya, Ibu ada nggak suatu saat saya jadi agak sulit. Iya kan? Saya juga udah sampaikan ke ibu saya, waduh ini agak sulit mama. Jadi standar apa? Iya. Standar ini tinggi banget. Standarnya tinggi banget. Iya, sulit itu untuk melebihi ibu saya. Iya. Pengorbanannya, aduh. Jadi jadi ibu tuh naruh standarnya sudah ketinggian. Pernah melakukan hukuman mati. Ibu? Ya kan? Oh iya, saya baca. Iya, saya baca itu. Benar. Pernah itu. Sampai ke pulau. Adik belum pernah juga? Belum. Mungkin sudah kali. Saya juga kurang tahu sih. Iya. Itu yang 16 tahun nggak mati emang? Yang tontonan Sabu tadi? Itu, nah waktu eksekusinya saya udah pindah sini sih. Oh, tapi vonisnya? Vonisnya saya kurang di Tangsel waktu itu. Oh, Tangsel ya. Oh iya, kalau Tangsel mah emang tontonan di sana. Dia masuk dari bandara, dari ini. Iya. Karena saya juga tuh lama di Tangerang Bu, di Cikokol dulu. Dari Banten kan saya taruh di situ dulu. 2010 baru saya ke Serang. Kita banyak kok narkoba kasusnya itu hukuman mati, cuma kita belum sempat eksekusikan aja. Iya. Ya tertunda eksekusi. Jadi apa namanya di benak Ibu untuk mencapai minimal sama dengan Ibu Ellen. Ya. Enggak. Maunya sih. Tapi kita kodarullah aja Bu ya. Kalau pas jadi Kajati ketemu kasusnya jadi kan gitu. Kalau pas jadi Kajati kok nggak ada nggak ada kasus-kasus ini yang itu juga perlu dukungan sih dari semua pihak. Betul. Kalau saya perhatiin waktu Ibu Ellen ketemu Kejagung yang orang DPR datang ini, saya baca itu, saya pikir mati nih. Maksudnya ketemu Kejagung sama Bu Ellen, artinya kan mental juga, kena pukul mental juga nih si Tes. Saya ibu sering balik Jakarta gitu kan. Dia ibu sering di Jakarta. Padahal dipanggilnya Jaksa Agung. Jadi saya pikir kalau Jaksa Agungnya mungkin dalam tanda kutip sudah komunikasi sama gubernurnya, sama ini mungkin kan udah Bu Ellen nggak usah diterusin. Misal ini saya ngomong misal. Paling juga kan kayak gitu ya Bu ya. Cuman mungkin karena kredibilitas teman-teman di Kejagung juga kuat ya kan, bagus, jadi ya itu tinggal pembuktian hukum. Jadi memang ibu pengen tapi belum tentu standarnya tinggi. Ya mudah-mudahan lah, semoga Allah juga mendengarkan doa kita. Ya ini di Metro tanggal 23 Agustus. Kita nggak tahu ke depannya, seperti saya aja juga nggak nyangka kok bisa seperti ini sebelumnya. Ibu Ellen dulu Kajati umur berapa sih? Ibu waktu itu umur berapa ya? Sama umur ibu sekarang? Ya mungkin ya. Kalau saya sekarang ya bisa jadi. Ibu 50 sekian kan? Saya 50 ya. 50 nanti bulan September ini. Lah ya artinya 51. Kan kita bisa ngukur dari itu aja sih. Misalnya ibu kita umur 54 jadi Kajati. Betul. Berarti gua 3 tahun lagi nih. Kalau nasib, kalau ada rezekinya ada. Masih panjang perjalanannya. Tapi kan kalau udah umurnya udah lewat, waduh Bu. Ini saya masih di batas waktu ibu saya di Purbalingga. Masih panjang lah. Iya, panjang benar. Artinya untuk mencapai itu kan tapi minimal kan kalau Kajari
Ya kan kita juga tetap punya wali kota, punya wakil wali kota, punya sekda. Saya bukan ini, tapi maksudnya kan punya kasintel, kasitsus, ya kan? Iya, jadi pejabatnya tetap banyak lah. Jadi kalau anak buah kita juga mendukung, nggak ada masalah. Betul. Semuanya bisa berjalan. Iya, karena sekarang ini kebanyakan memang kajarinya apa, cuman kita karena nggak bisa pegang kajarinya, kita pegang ke atasnya. Iya. Ke atasnya juga nggak bisa, pegang ke atasnya lagi. Karena begitu, ya kan? Jadi emang ya saya tuh pengen percaya dengan hukum, tapi kadang-kadang ya itu tadi ya Bu ya. Karena hukum itu nggak bisa sama, 1 tambah 1 nggak bisa sama dengan 2. Betul. Iya, kita lihat juga fakta-fakta di persidangan. Iya. Iya. Nah Bu, saya ini juga ingat. Apa sih menurut Ibu persamaan di mata hukum itu yang kayak mana? Saya Samaan pengen di mata kita kan sama di mata hukum katanya itu. Iya. Itu tuh apa sih sebenarnya? Ya, hak Kalau menurut Ibu? kewajibannya pasti, ya kan. Kemudian ya kalau misalnya seperti kue gitu ya, dibutuhkan untuk satu orang keluarga yang anaknya 5 dengan yang cuman punya 1 anak kan tentu bagiannya akan berbeda gitu. Iya. Ya kan pasti yang anaknya 5 kita mestinya harus kasih lebih besar daripada yang cuma punya anak 1. Iya. Dari situ aja. Iya. Itu analoginya. Iya. Tapi saya dapat ilmu sedikit nih soal sama di mata hukum. Jadi menurut beliau sama di mata hukum itu bukan berarti kamu semua sama di mata hukum, tidak ada perbedaan mau kaya mau miskin. Bukan itu tapi kata dia Bu. Betul. Kata dia sama di mata hukum adalah akses. Nah, artinya saya orang miskin, saya ada masalah hukum, saya bisa mengakses ibu nih. Ya. Dia orang kaya, kena masalah hukum, dia bisa mengakses ibu atau tidak bisa mengakses ibu. Jadi orang kaya nggak bisa mengakses ibu, orang miskin pun tidak bisa mengakses ibu. Ya. Orang kaya bisa mengakses ibu, orang miskin pun bisa mengakses ibu. Jadi kesetaraan di mata hukum, saya pikir benar juga. Jadi bukan lagi, karena kita berbeda kok, kita berbeda. Misal saya miliarder, ya kan, ada petani ibu-ibu nyolong singkong, orang susah mana bisa kasarnya ngomong ketemu pejabat APA kan? Ya. Sulit. Tapi kalau saya miliarder, Nggak juga sih ya. kadang-kadang begitu. Iya, tapi makanya artinya kalau ibu enggak, artinya kan ibu ini merubah itu, merubah tatanan itu, bahwa benar kesetaraan di mata hukum adalah sama-sama orang bisa akses atau sama-sama orang tidak bisa akses. Nah itu yang namanya disebut. Banyak kok yang datang ke kejaksaan yang bilang gini, Bu, saya sekarang ke kejaksaan udah nggak takut lagi loh. Dulu tuh kalau saya masuk ke kejaksaan, aduh serem deh Bu. Kalau sekarang alhamdulillah udah nggak. Karena dari PTSP-nya, terus ada ruang menyusui, ruang bermain anak, semua udah disiapin untuk menuju WBK BBM ini. Mudah-mudahan bisa. Karena kita udah 3 kali coba ini sama ini. Oh, berarti yang 2 kali gagal atau gimana? 2 kali ya gagal. Ini yang ketiga mudah-mudahan gitu. Ada rehab juga kan saya lihat kemarin di sana. Masih berjalan rehabnya. Nah jadi memang apa ya? Ya itu tadi kepastian hukum, kemanfaatannya. Jadi kita nggak bisa lihat kalau misal kepastian hukumnya emang sudah begitu, tapi bermanfaat buat orang banyak tidak. Kalau bermanfaat ya kita buat masyarakat kenapa enggak gitu. Sama itu saya tuh ngerasa apa ya? Sama aparat penegak hukum tuh kadang tekanan yang berlebih itu yang membuat kita jadi melencong sana. Dan kalau perempuan tuh cenderung keibuannya ada. Itu yang saya sebenarnya kenapa saya senang dengan pejabat hukum yang perempuan. Mereka cenderung keibuannya itu ada, sisi humanisnya itu lebih hidup lah dibandingin kalau laki-laki itu kan ya cuman itu, perempuan tuh mohon maaf quote and quote baperannya tinggi juga. Jadi saya ya ini curhat. Jadi bukan saya tapi perempuan kayak gitu Bu. Dia kalau sudah marah sama si A, lu telepon terus nggak diangkat, biarin aja depan saya tuh, nggak akan saya angkat teleponnya, nggak akan saya ini, biar. Perempuan tuh begitu, padahal baru sekali itu salah, dia ngerasa nggak pas ya kan di depan saya ketawa aja. Ini perempuan ini, jadi perempuan tuh emang suka bawa perasaan. Laki-laki ternyata begitu juga sama. Tapi laki-laki gini Bu, sekarang kita jengkel sama dia, besoknya kita ngopi,
kelar. Besoknya ngobrol ngalor ngidul. Nah, itu makanya. Saya tuh beda, nggak seperti perempuan biasanya. Iya. Saya justru banyak sifatnya sama suami saya aja. Saya justru lebih sifat laki-laki daripada perempuan justru ke suami saya. Ini menarik. Iya. Betul. Karena saya baca Ibu Ellen dan saudara-saudara perempuannya itu tomboy. Laki, maksudnya jadi. Iya betul. Memang udah dididik sama opa saya seperti itu dari nurun berarti ke ibu juga. Rambut itu potongan Iya. krukat, Iya, seperti iya. itu. Jadi seperti laki-laki. Nurun Sampai ke ibu. kepala sekolah tegur karena ibu saya Tomboy sekali. rambutnya kok seperti itu dipotong model perempuan. Pakaiannya juga celana pendek seperti itu. Karena opa polisi dulu. Iya. Saya ngelihat karena mimpi orang tua buyut berarti ya. Kakek ya. Iya. Kakek itu kan pengen anak laki-laki katanya ya. Iya. Lakinya cuma satu. Delalanya perempuan semua. Iya. Jadi kayak tomboy semua akhirnya. Iya. Itu saya baca itu. Berarti kebawa sama ibu nih. Ya saya gaya juga kelaki-lakian suka itu. make up gitu ya. Juga ya memang ada beberapa teman juga bilang kamu tomboy gitu. Iya. Ibu menangnya karena jilbab ya. Sebenarnya tuh tomboynya saya sama adik saya lebih tomboyan adik saya. Lebih. Iya, kalau saya sih nggak masih ada femininnya kalau menurut saya sih. Iya. Karena orang kan yang lihat bukan kita. Iya benar. Kalau kita sih ngerasanya biasa aja. Iya. Enggak lah kalau ibu masih. Kalau kata saya masih feminin lah, masih sisi ibunya, sisi perempuannya masih terpancar gitu loh. Karena saya lihat waktu pas kita ke kejaksaan itu cara berbusana, cara ibu bicara masih perempuan ini masih begitu kok, nggak terlalu ini. Walaupun ada lah yang pejabat lain yang cewek tapi kayak cowok habis itu. Kayak ibu saya tuh akrobatik udara. Saya baca sama kasat ya. Iya, berkuda. Iya, saya baca. Parasut. Ibu pernah udara-udara? Saya dulu waktu masih remaja. Kalau sekarang belum pernah nih customer mau ngajak kemana. Artinya ibu bisa pilot, jadi punya lisensi pilot? Saya sih pengen, makanya teman-teman ngajak sepeda saya bilang, loh kenapa sepeda dulu waktu masih kecil saya sepeda, sekarang kok masih sepedaan lagi. Kalau misalnya akrobatik udara seperti ibu saya begitu loh. Iya. kan? Pengennya. Di metro sulit. Nggak ada, menembak aja susah di sini. Saya hobi menembak juga. Iya. Nah boleh tuh Bu, kapan-kapan kita nembak Bu. Boleh. Cocok. Iya. Jadi kalau akrobatik udara di sini nggak ada Bu. Tapi kalau di Flying Fox nggak tahu di Sumbersari. Kita ada Flying Fox, iya kan? Jadi sampai ke sana. Kan itu akrobatik udara. Ya kan lewat. Kastel Flying Fox kastel. Sering ya itu ya. Itu juga wartawan nanya kan Flying Fox tuh kok yang di bumi Cooper ya. Cooper kok berhenti. Katanya sih udah mau jalan lagi ya. Ya kita doakan saja lah karena udah lagi disidik juga dengan kepolisian kok. Jadi nanti kita tinggal tunggu aja. Kalau kata saya sih kuncinya cuman ada di pimpinannya kok. Di Ibu Kajari, terus kalau polisinya di Kapolresnya, di Kasatnya, kalau ibu mungkin dikasih kuncinya cuma di situ kok. Kalau yang di bawah. Saya tanya sama Kastel, gimana Kastel ini? Kemudian Kastel bilang udah disidik di polisi. Tinggal nunggu berkas. Saya jadi karena saya tadinya nggak niat ngomong Flying Fox loh, cuman karena ngomong akrobatik udara itu saya kebayang tuh Flying Fox. Ibu udah lihat belum Bu? Belum saya. Nah, aja Pak Rio. Saya juga jarang kesana. Iya, karena itu treknya luar biasa panjang, bawahnya sawah itu ya kan ya ekstrim lah. Seperti di Maninjau ya. Aduh, saya belum habis. Kalau Maninjau saya tuh pernah kesana. Dulu pulang kampung, Barale itu istilahnya ibu saya kan dulu lahirnya di sana. Cuman ya tadi mungkin karena kelewat panjang, ibu kalau naik itu kayaknya nyangkut di tengah. Jadi berhenti di tengah. Ini gimana nih? Akhirnya ditarik kalau mau ya artinya faktor-faktor yang seperti itunya kurang pengamanannya ya. Emang kalau di Indonesia itu maintenance-nya. Kalau kita buat yang paling bagus semua pas maintenance-nya. Enggak di maintenance. Sebenarnya anggaran di maintenance-nya dianggarin. Betul. Cuman kadang tidak dilakukan sesuai dengan setahun sekali atau berapa bulan sekali kan. Bu, 3 kata sih Bu untuk wali kota kita yang baru nih. Untuk wali kota yang baru. 3 kata aja.
Maju terus Pak. Maju terus Pak. Oh iya. Iya Bapak ini kan juga apa namanya? Kencang juga ya. Ya kan dokter ya. Pasti kan kalau seorang dokter itu pasti udah jelas pinternya. Iya. Ya kan. Ya udah. Spesialis lagi. Independen. Independen. Gitu. Iya. Nah, saya rasa sih pasti udah nggak salah lah. Dan masyarakat kan yang memilih. Iya betul. Iya. Bu, selama tugas di Metro setahun ada? Belum saya. Belum. Hampir ya. Hampir setahun. Iya. Dari bulan Februari ya. Berarti Februari tahun depan ya. Iya. Ya. Udah ketemu batu sandungan atau udah ketemu ancaman? Kayak begitu mesti ceritain kayak Nggak usah diomongin Bu, tapi dengan Ibu ngomong begitu saya yakin ada. Nah, jadi Ibu nggak usah ngomong, saya sudah bisa mencerna. Kan ada anak buah saya, alhamdulillah semuanya bisa. Iya, jadi emang luar biasa ya. Jadi APH. Kasih saya ada 6. Bu? Ada 6 kasih. 5 kasih, 1 kasubakbin. Betul. Iya. Iya, jadi anu lah ya. Jadi 1 ada semuanya di situ. Iya. Berarti cuma Metro aja kayak gitu ya. Saya nggak habis pikir gimana tekanan seorang Ibu Ellen di Jabar itu, saya nggak habis pikir gitu. Kalau untuk ukuran kota Metro saja. Mana kita perlu ya seperti sekarang ini dialog begitu kan, jadinya bisa menambah ilmu, wawasan, apa-apa yang mesti dicarikan solusi seperti itu. Oke. Bu, pesan dong untuk perempuan-perempuan yang mungkin sekarang dalam posisi pengen sesuatu tapi karena gua perempuan di dapur aja lah. Nah, kadang-kadang kan begitu sih Bu, perempuan tuh sekolah S2, S3 di dapur larinya. Nah, coba sih Bu kasih apa ya penguat buat kawan-kawan biar perempuan tapi ya. Ya, baik. Jadi upayakan selalu untuk membantu di keluarga karena kita nggak tahu kedepannya bagaimana gitu. Jadi sebaiknya ya seorang istri juga membantu suaminya, nggak hanya melorotin uangnya suami begitu untuk beli ini itu, tapi juga membantu suami cari nafkah gitu. Oh, jadi itu kodrat perempuan juga setinggi-tingginya mimpi kita. Karena kan sudah perjuangan dari Ibu kita Kartini. Betul. Kita tinggal meneruskan. Meskipun kadang-kadang ya banyak sih. Kiri kanan tadi sandungan dan ancaman dan lain-lain. Tapi kita upayakan supaya bisa ada solusinya gitu. Siap. Termasuk juga suami belum tentu mengizinkan 100% kan bekerja. Padahal sekarang zamannya udah kesetaraan ya. Kesetaraan gender. Gitu. Oke, sip. Terima kasih nih Bu Virginia Haristaviani. Saya agak kalau Virginianya oke lah ya. Haristavianinya itu emang agak ngelak di sini Bu. Anne itu nama nenek saya. Oh, Anne. Oh iya. Jadi makanya semuanya pakai Anne jadinya. Jadi agak Octaviana, Helena Octaviana. Oh, enak bener. Heidi Fabiana. Kalau yang punya nama ngomong lancar bener ya. Kita ngomongnya setengah mati itu, ya kan. Oke Bu, terima kasih sudah mau hadir di podcast Rumah Indonesia. Ini salah satu wahana kita sharing. Mungkin ini pun salah satu upaya Ibu Virginia untuk jangan takut sama kejaksaan, bukan kejaksaan, sama APH. Jadi jangan pernah kayak horor sekali. Ternyata asik kok ngobrolnya, enak dan masalah ada batasan ngobrolan ya pasti karena kita aparat. Betul. Tapi secara human asik kok, enak. Artinya jangan takut seperti itu. Tapi ya ingat lagi untuk semuanya nih yang mendengarkan, kita masih zona merah loh. Betul. Jadi tetap prokes. Jaga jarak, masker, apalagi kalau misalnya yang sudah vaksin ya. Selain itu juga ya kita sebagai dulu mungkin pernah menjabat ya beritahukanlah gitu kepada semuanya masyarakat di sini, bantu wali kota kita yang baru, dukung beliau untuk menggerakkan jaga jarak. Prokes tadi begitu. Iya, untuk melawan pandemi. Iya, karena kalau bukan ibunya yang mendahului, siapa lagi begitu.
Ibu udah vaksin ya? Alhamdulillah sudah vaksin 2 kali. Tinggal yang ketiga ya masih ya. Satu lagi kan. Sama saya udah 2 kali. Tapi saya nggak tahu yang ketiga ini. Kalau kayak ibu mungkin ya dipikirin yang ketiga. Kalau saya ini nggak tahu karena saya rakyat biasa ini nggak tahu dapat nggak yang ketiga ini. Semuanya pasti dapat. Iya. Oke Bu, terima kasih. Ya. Sukses selalu, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.